Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah dan bersalawat atas junjungan Nabi Allah Muhammad SAW. Malam ini kita lanjutkan kajian tentang Nabi Daud dan Sulaiman. Nabi Daud dan Sulaiman sangat berkaitan erat dengan tugas kekhalifahan, di mana Nabi Daud diangkat oleh Allah sebagai khalifah. Ya, dengan catatan dia harus menyerahkan satu kambing kepunyaannya kepada pemilik 99 ekor kambing lainnya. Kemudian caranya ya, dengan melewati sebuah sungai. Barang siapa yang meminum airnya, maka dia bukanlah dari golonganku. Dan barang siapa yang meminum setiduk tangan ukuran seteguk 1 kali menelan, maka dialah yang menjadi golongannya Daud. Ya. Kemudian Sulaiman, dia menguasai angin. Karena dia menguasai angin, maka dia menguasai jin atau menguasai setan dari golongan jin. Karena jin tercipta dari api, kemudian api tidak bisa hidup tanpa udara. Jadi kita lanjutkan ayat kemarin dengan kita baca surat 38 ayat 36 dan 37. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang menghembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya syaitan-syaitan semuanya, ahli bangunan dan penyelam. Ya. Sulaiman diberi kemampuan menundukkan angin kemana saja arah yang dikehendaki oleh Sulaiman. Karena itu sehingga dia mampu menundukkan setan. Setan ahli bangunan, wasyayatina kullabannain. Banain itu artinya mengangkat ke atas. Wabanaina fauqakum sab'an shidada. Kami angkat di atas mereka itu, kami bangunkan di atas mereka itu 7 tingkat atau 7 jalan. Jadi kata yang disebutkan di situ ahli bangunan mengangkat ke atas. Jadi ada yang mengangkat ke atas, ada yang menyelam, ada yang membuat turun ke bawah. Ditundukkan oleh Sulaiman. Jadi pekerjaan setan akhirnya kerja di bawah perintah Sulaiman, ya. Jadi ya, karena Sulaiman menguasai angin atau menguasai udara, sehingga setan-setan atau jin, ya, setan-setan dari golongan jin di bawah pemerintahan atau kekuasaan Sulaiman. Tetapi ya, namanya saja jin satu alam dengan Sulaiman. Jin itu hanya mampu melihat wadahnya atau badannya Sulaiman, tetapi dia tidak mampu melihat apa yang ada di dalam diri Sulaiman. Jadi bagi Sulaiman, jin itu tidak gaib. Jin bukan makhluk gaib. Kita baca surat 34 ayat 14. Maka tatkala kami telah
kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tak kala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang membinakan. Jin tidak mengetahui kematiannya Sulaiman, melainkan rayap yang memakan tongkatnya. Rayap yang memakan dalam keadaan Sulaiman dalam keadaan berdiri, kemudian rayap memakan tongkatnya. Setelah tongkatnya terputus, langsung Sulaiman tersungkur. Barulah jin itu tahu ternyata Sulaiman sudah lama mati. Nah, maka jin katakan, seandainya kami mengetahui yang gaib, kata jin ya, seandainya kami mengetahui yang gaib, berarti jin juga tidak tahu tentang yang gaib. Dan jin juga bukan makhluk gaib. Jadi ketika Sulaiman dalam kondisi berdiri, ya jin masih bekerja, dipikirnya Sulaiman masih hidup. Kita periksa kata yang diartikan dengan kata rayap. Itu bahasa Arabnya dabbatul ard, binatang melata, binatang melatanya bumi. Perhatikan, kematian Sulaiman disebabkan oleh binatang melatanya bumi. Ingat kemarin kajian tentang tanda-tanda peristiwa kematian, keluarnya dabbah, binatang sejenis kalajengking. Kalau di sini disebut binatang sejenis rayap yang memakan tongkat, itu bahasa kiasan. Kalau yang kita bahas di tanda-tanda hari kiamat, dabbah itu binatang melata sejenis kalajengking, memperlihatkan tulang ekornya, ya, kode. Jadi rayap yang menyebabkan, yang menjadi tanda bagi jelasnya kematiannya Sulaiman, ya, binatang melata juga ada dabbatul ard.